Amin ya rabbal alamin. Saya ambil dari masjid ke masjid, dari majelis ke majelis, tapi di masjid ini saya mendapatkan getaran yang sendiri. Ya, mudah-mudahan ini pertanda bahwa Islam akan bangkit dari Depok Jaya. Amin. Namanya aja udah jayanya di sini. Yang lain itu Depok Lama, Depok Baru. Ya. Wah. Tapi ini Depok Jaya. Jadi Depok itu jayanya ada di sini. Dan pusat Depok Jaya ada di Masjid Nurul Islam. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ketua RW karena memfasilitasi banyak masyarakat sini sehingga kita bisa beribadah bersama-sama. Juga yang terhormat, yang kita hormati Bapak Dr. Mursyid Lubis. Ya, Masya Allah. Orang jadi mursyid itu susah sekali. Beliau begitu lahir langsung jadi mursyid. Jadi, alhamdulillah kita pun rasanya punya mursyid di sini ya. Nah, mursyid itu orang yang diberi petunjuk. Beliau ini pejabat di BUMN, doktor di bidang ekonomi syariah, ya. Jadi ketua DKM. Jarang-jarang itu. Ya, biasanya itu sibuknya luar biasa. Tapi beliau meskipun sudah pensiun dari BUMN, tapi nggak mau pensiun di masyarakat ya. Jadi saya rasa ini satu barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Pak Mursyid dan seluruh jamaah di Masjid Nurul Islam ini diberi barokah oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hidayah oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Saya hanyalah hamba yang fakir yang sama-sama kita beribadah kepada Allah. Dan malam hari ini saya bersama dengan rombongan dari alumni ISQ. Sudah kenal ISQ belum? ISQ itu digagas oleh Pak Ari Ginanjar tahun 2001, Pak. Beliau seorang pebisnis di waktu itu di berbagai perusahaan, tapi saya melihat studi saya itu di UIN, ya saya sekolah di UIN, dari saya jadi produk Departemen Agama, ya. Tapi saya melihat Pak Ari Ginanjar itu punya kesungguhan yang luar biasa, mencoba untuk beragama secara sungguh-sungguh. Saya tidak membicarakan berapa banyak ilmu beliau, ya, tapi kesungguhan beliau menggugah jiwa saya. Ya, saya juga dulu di BUMN. Ya, kalau Pak Mursyid Lubis itu di manajemen aset di BUMN, saya di PT Perkebunan. Ya, tapi saya sudah lebih tua dari beliau, maksudnya pensiun ya. Saya pensiun tahun 2003 di umur 32 tahun. Ya, jadi saya duluan pensiun dari Pak Mursyid berarti. Tapi saya kalah soleh akhirnya karena Pak Mursyid jadi ketua DKM di sini. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akhirnya bergabung dengan Pak Ari Ginanjar karena kesungguhan beliau. Ya. Kami akhirnya diberikan training, ya, bersama-sama, dan isi daripada training itu tidak lain adalah risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kuncinya ada 3 saja. Bahwa peradaban Islam ini akan bangkit, ya, umat Islam akan bisa berkembang lagi, berjaya kembali apabila 3 hal ditegakkan. Ya, apa itu? Yaitu 1 ihsan. Ihsan adalah ketika apabila engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Ya, kemudian apabila engkau tidak melihat Allah, maka engkau yakin Allah melihatmu. Ya. Suatu hari memang ini dipisahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Ada kira-kira jamaahnya seperti ini, Ustaz. Pak Suyana, saya izin ya, jadi berdiri nih. Nah, datang seperti kita jamaah seperti ini, Rasulullah itu duduk di depan. Kira-kira ya, bayangkan, tiba-tiba ada orang berbaju putih, bersih sekali, wajahnya bercahaya. Ya, tapi tidak ada orang yang kenal. Kalau itu orang Madinah, mestinya mereka kenal dengan orang itu. Orang itu datang, masuk melewati jamaahnya sahabat-sahabat Rasul, duduk di depannya Rasulullah. Ya, jadi kalau saya duduk seperti ini, ya, maka orang itu duduk langsung lututnya menyentuh lutut saya. Masya Allah. Jadi kira-kira seperti ini, begitu dekatnya. Kemudian tiba-tiba orang itu bertanya, ya Rasulullah, ini orang tidak tahu siapa orang ini. Begitu datang kok bertanya, berani sekali dia. Kira-kira datang gak keluar gitu lah ya, langsung menghadap Pak RW gitu kan. Nah tiba-tiba dia bertanya, ya Rasulullah, tolong jelaskan kepadaku apa itu iman. Kemudian Rasulullah namanya sebagai Rasul menyampaikan risalah, langsung beliau jawab, iman adalah kau percaya kepada Allah, kau percaya kepada malaikatnya, percaya kepada kitabnya, percaya kepada Rasulnya,
percaya kepada hari kemudian, dan kau percaya kepada takdirnya Allah. Amin. Tiba-tiba orang itu berkata, "Sodaqta ya Rasulullah, kau benar." Heran Nabi Muhammad, ini orang bertanya kok malah membenarkan. Siapa dia ini? Padahal situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, semuanya. Tiba-tiba dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, tolong jelaskan kepada apa itu Islam." Islam adalah engkau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian engkau mendirikan sholat, engkau melaksanakan puasa di bulan Ramadan, engkau membayar zakat, dan engkau kemudian pergi haji. Orang itu kembali berkata, "Sodaqta ya Rasulullah, engkau benar." Makin heran sahabat, ini orang bertanya kok membenarkan, ya kan? Kemudian bertanya lagi, "Apakah itu ihsan ya Rasulullah?" Ihsan adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi apabila engkau tidak melihat Allah, maka engkau yakin Allah melihatmu. Orang itu berkata lagi, "Sodaqta ya Rasulullah, engkau benar." Kemudian tiba-tiba dia bertanya, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Nabi Muhammad menjawab, yang bertanya dengan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di riwayat ini masih ada sambungan hadisnya, tapi kemudian kita singkat saja. Orang itu kemudian pergi meninggalkan Rasulullah tanpa pamitan, dan para sahabat baru bingung. Ya, seolah-olah mereka ingin bertanya, "Ya Rasul, siapa dia? Bertanya kok malah membenarkan." Tapi sebelum para sahabat bertanya, Nabi sudah tiba-tiba menjelaskan, "Tahukah kalian siapa yang datang itu? Dia adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kalian 6 rukun iman, 5 rukun Islam, dan 1 ihsan." Itulah 165. 1 adalah ihsan, ketika hati kita percaya, yakin, ya, bahwa kita melihat Allah. 6 adalah 6 rukun iman sebagai fondasi keyakinan kita, bahwa hati kita harus dibentuk oleh keyakinan kepada Allah. Sebab kalau kita tidak punya keyakinan, maka kita akan terombang-ambing kehidupan. Benar tidak? Kemudian 5 ada 5 rukun Islam. Ya, apabila engkau menjalankan 1, 6, dan 5, yaitu 1 ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam, maka itulah 23 tahun ajarannya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi lagi ya. Nah, jadi apabila kita lihat 165 bukan angkanya, nanti jadi jimat pula. Waduh. Jangan jadi jimat, nggak boleh ya. Iya. Tapi 1 ihsan, 6 iman, 5 rukun Islam adalah fondasi kita atau tiang-tiang untuk kita membangun peradaban Islam. Hari ini sebagaimana kita tahu, Islam itu banyak ujiannya tidak sekarang. Tombaknya banyak nggak? Dituduh ekstrim, betul? Dituduh apalagi teroris, betul? Apalagi radikalisme. Kita mau agama yang benar kok malah dituduh radikal, gimana? Ya, kemudian nggak boleh ucapin takbir, ya nggak boleh bilang yang nggak muslim itu nggak boleh pakai kata kafir, nggak begitu pemahamannya. Nah, malam ini karena waktunya singkat, saya ingin berikan semangat saja bahwa mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, keyakinan untuk bisa hidup dengan yang baik, kemudian membangun masyarakat kita dengan lebih baik lagi, dan membangun Indonesia dengan 165. Setuju tidak? Setuju guys. Malam ini malam keberapa? Ke-15. Masya Allah. Apa kabar semuanya? Baik guys. Jangan hanya baik, tapi luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar? Allahu Akbar, luar biasa. Ini kayaknya masih belum buka puasa nih. Luar biasa, Allahu Akbar. Enggak begitu. Semangat ya semuanya. Oke, guys. Tangan di atas semuanya. Apa kabar? Allahu Akbar. Luar biasa. Pak Legisan, saya udah 70 tahun, Pak. Masih dimotivasi juga. Saya ingat ya, kalau udah jam 4 pagi, saya dulu tinggal di Argo sana. Masya Allah, itu jam 4 pagi, Pak Erwin pakai tongkat siapa? Itu orang lewat jauh. Rupanya bapak-bapak yang umur 70 tahun, mereka berusaha juga untuk sampai di masjid. Luar biasa. Ini saya lihat ada, saya nggak tahu itu umur berapa ya bapak ya. Kayaknya sudah umur 70 ya. Lebih ya. Tapi masih muda ya Pak. Oke, ya. Ini ya. Baik, apa kabar semuanya? Allahu Akbar. Allahu Akbar, luar biasa. Kata Bung Tomo, seandainya tidak ada
kalimat bagaimana aku bisa menggerakkan arek-arek Surabaya melawan Inggris. Wih Jadi ini guys. bukan kata-kata biasa. Wah. Itu kita mengucapkan Allahu Akbar, jantung kita itu berdegup kencang itu. Ya, dan kalimat itu yang dipakai Nabi Muhammad ketika perang Badar. Kalimat itu juga yang dipakai oleh Nabi Muhammad bersama sahabatnya di perang Uhud. Masya Allah, itu kalimat yang sangat luar biasa, ya. Sehingga mudah-mudahan itu bisa memberi motivasi bagi kita semuanya. Amin. Untuk kita tetap semangat. Semangat ya. Yuk. Udah malam ke-15. Biasanya udah mulai maju ya safnya ya. Tapi di sini tidak. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat sampai akhir Ramadan. Sesungguhnya tidak hanya dibatasi sampai akhir Ramadan. Harusnya sampai kapan? Iya. Sampai nafas di ujung tenggorokan. Setuju nggak? Setuju guys. Semangat itu tidak boleh kendor. Ya, walaupun encoknya sudah mulai terasa, kan? Jauh dari rumah ke sini, ya, biarkan. Semakin kita merasa sulit untuk datang ke masjid karena sakit kakinya, pinggangnya sakit, semakin pahalanya lebih besar. Ya, jadi semakin kesulitan itu semakin menghinggapi diri kita, maka insya Allah mudah-mudahan Allah menambahkan barokahnya untuk kita. Amin. Jadi bagi bapak-bapak yang semakin sepuh justru semakin semangat. Setuju ya? Setuju. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya tidak bisa menyapa ibu-ibu yang di sana ya, tapi ada TV-nya di sana ya. Iya. Nah, saya ada TV-nya di sana, berarti saya masuk TV ya. Yo guys. Oke, Bapak Ibu, saya ingin membacakan ayat yang memang menjadi tujuan kita berpuasa selama Ramadan. Pasti hafal semua ayatnya? Iya. Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tatakun. Jadi apa yang akan kita raih selama Ramadan? Takwa. Apa itu takwa? Angkat tangan, dapat hadiah 10.000 rupiah. Apa itu takwa? Kok takwi? Apa takwa? Waduh, gimana ini? Santri kita dulu. Apa takwa? Yaitu takut kepada Allah. Takut kepada Allah, terus menjalankan segala perintahnya. menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala segala larangannya. Takut kepada Allah. Waduh, kalau kita takut kepada Allah, terus gimana? Kita mendekat kepada Allah atau menjauh dari Allah? Menjauh dari Kalau kita takut sama hantu, menjauh atau mendekat? Menjauh. Ya kalau kita takut dengan Allah, artinya apa? Kita ini takut tidak diridhoi oleh Allah. Allah itu tidak kejam. Allah itu tidak bengis, tidak. Allah itu sayang kepada manusia. Allah itu sayangnya kalau ada 1000 ibu yang menyayangi diri kita, seorang ibu aja terasa nggak kasih sayangnya kepada diri kita? Masya Allah, itu baru 1 ibu. Bayangkan kalau ada 1000 ibu. Bayangkan kalau ada 1.000.000 ibu, kasih sayangnya dikumpulkan semuanya dibandingkan dengan kasih sayang Allah, itu tidak seberapa. Orang yang beriman, bertakwa, dia takut tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Oleh karena itu ia berjalan untuk mendekati Allah. Dan Allah dengan kasih sayangnya berkata, kalau engkau mendekatiku dengan sejengkal, aku akan mendekatimu dengan sehasta. Kalau engkau mendekatiku dengan sehasta, aku akan mendekatimu dengan sedepak. Kalau engkau mendekatiku dengan berjalan kaki, aku akan menyambutmu dengan berlari. Ya. Jadi Allah itu tidak pernah tidur, Pak. Allah itu responsif, tidak pernah ngantuk. Kalau kita sering ngantuk nggak? Ngantuk. Tarawih sambil ngantuk. Ya kan, baca WA panjang-panjang nggak ngantuk, Pak. Begitu baca Quran, ngantuk. Ya. Nah, Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Dia melihat siapa yang di masjid sendiri, siapa yang di dalam masjid itu dia sungguh-sungguh beribadah, siapa yang sholatnya khusyuk, siapa yang bacaannya bagus, siapa yang doanya benar-benar. Allah itu tidak pernah tidur dan menjawab semua doa kita itu. Dan orang yang beriman dia percaya 100%. Ya, oleh karena itu di dalam hati orang yang beriman hanya ada kebahagiaan dan kegembiraan. Ya, orang yang beriman di hatinya tidak pernah ada luka di hati. Orang yang beriman pada Allah tidak pernah stres, tidak pernah gundah gulana, tidak pernah merana jiwanya. Jiwanya hanya gembira dan antusias dalam hidupnya. Ya,
hatinya diliputi dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena di dalam